Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Sri Mulyani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kategori 1 Angkatan 3 Universitas Negeri Surabaya tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 23011939222040060. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 akan melakukan video pembelajaran mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan meskipun ini cuacanya sedang hujan, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Oke, sebelum hari ini kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Haikal. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Setelah berdoa ini nanti Bu Endah akan mengabsen kalian terlebih dahulu, nggih. Saya lihat ini tadi kelasnya sudah bersih sekali, sudah rapi. Meskipun ini jamnya jam siang, jam-jam ngantuk, tapi kita harus tetap semangat. Oke? Nggih. Bu Endah absen terlebih dahulu. Haikal, Muti, Nabila, Vanessa. Alhamdulillah 11-1 hadir semua nggih. Nah, baik. Oke, seperti biasanya, ini nanti sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas kita terlebih dahulu. Kenapa Bu Endah mesti selalu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu? Agar ini nanti pembelajaran kita lebih menyenangkan, aktif, dan kalian dituntut untuk bisa kolaboratif ya antar kelompok. Baik, untuk kesepakatan kelas kita yang pertama, ada yang mau menuliskan ke depan? Silakan. Hadir ke kelas tepat waktu. Ada yang mau nulis lagi? Tertib saat KBM. Satu lagi? Sangat luar biasa sekali ya. Jadi salah satu inti dari kesepakatan kelas kita hari ini yakni hadir ke dalam kelas tepat waktu, tertib untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ini ya. Untuk masih ingat ya pembelajaran kita di pertemuan yang kemarin, masih ingat ya apa? Untuk pembelajaran kita di pertemuan kita yang kemarin yakni salah satunya yakni ini nanti latar belakang penjajahan atau pendudukan bangsa Jepang ke Indonesia, tetapi ini belum nyampe ke dalam inti-intinya, cuma dasar-dasarnya saja. Nah, hari ini nanti kita lebih fokuskan atau kita lebih menekankan terhadap dampak adanya pendudukan Jepang di negara kita atau di Indonesia. Yang namanya dampak pasti ada dampak positif maupun negatif. Nah, ini ya. Jadi ini nanti, nah ini tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi nanti yang diharapkan di sini yakni yang pertama, kalian mampu atau bisa menganalisis latar belakang pendudukan bangsa Jepang di Indonesia.
Dan yang kedua, mengolah informasi tentang dampak pendudukan Jepang di bidang sosial, pemerintahan, budaya dan pendidikan, militer, serta pengaruhnya di kehidupan pada saat ini. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, menuangkan hasil analisis dan pengolahan informasi tentang dampak pendudukan Jepang ini nanti di berbagai bidang dalam bentuk infografis. Seperti itu nggih? Baik. Nah, ya, sebelum masuk ke dalam materi, Bu Enda ingin tahu gaya belajar kalian itu seperti apa sih? Nah, ini nanti silakan kalian buka di grup WhatsApp kalian masing-masing. Ini nanti di-share Bu Enda di situ, atau ini nanti langsung kalian buka linknya. Silakan diisi, ada beberapa pertanyaan terkait gaya belajar kalian supaya Bu Enda mengetahui lebih lanjut seperti itu. Bu Enda kasih waktu sebentar nggih. Sudah selesai? Oke, ya, baik. Semua orang pasti kenal atau semua orang pasti tahu dengan bangsa Jepang atau negara Jepang. Seperti yang sudah saya tampilkan di depan, ini salah satu peta dari bangsa Jepang sendiri. Kalau kita lihat luas wilayahnya atau kondisi geografis bangsa Jepang itu jauh lebih sempit atau jauh lebih kecil dibandingkan negara kita. Kalau kalian lihat di peta di sebelah kanan kelas kalian ini, bangsa Indonesia itu kalau kita lihat sangat luas dan terdiri dari beberapa pulau-pulau. Nah, sedangkan Jepang kalau kalian lihat ini segini ya. Nah, kenapa Bu Enda menampilkan ini? Nah, ini nanti menjadi motivasi kita untuk bahwa sebenarnya bangsa Jepang itu meskipun kondisi wilayahnya kecil, tetapi mereka bisa menguasai dunia-dunia internasional, seperti itu ya. Terus, ini ya, ini sangat menarik sekali kalau menurut Bu Enda. Ini gambar yang pertama ini apa nak? Kalau kita lihat antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, ini sisinya beda. Dalam artian gini, kalau kita lihat gambar yang pertama ini, oke, Bu Enda mau tanya, ada yang mau berpendapat ini gambar apa dulu? Angkat tangan silakan. Mau menjelaskan? Oke, silakan Nabil. Iya. Terus penduduk Jepang. Gini ya, kenapa sih Bu kalau kita lihat orang zaman dulu itu kok kurus-kurus gitu ya? Kalau kita lihat di sini memang dari sebelah kiri, ini kiri ya, berarti kirinya Bu Enda, kanan kalian ya. Nah, ini salah satu gambar dari masa pendudukan Jepang di bidang militer, di mana pada saat itu jangan dibayangkan kondisi militernya masa pendudukan Jepang itu seperti militer kita saat ini, bukan ya. Tapi kalau dulu memang kondisinya memang apa adanya dan alat persenjataannya memang seperti itu bawa tongkat ya. Bagus sekali. Nah, ini Bu Enda punya video nggih. Coba kita amati. Coba ini nanti silakan dilihat, silakan dianalisis dari isi video yang ditampilkan sama Bu Enda.
besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Masa Kita penjajahan sudah mulai pakai kata Indonesia. Dan kita juga Ya. Nah. Nah. Oke, sampai itu ya. Sampai apa namanya tercengang lihatnya. Oke, setelah kalian melihat video yang sudah ditampilkan sama Bu Enda tadi, yang ada di benak kalian itu apa kira-kira? Mau berpendapat silakan. Setelah kalian lihat tadi kan di situ kan dijelaskan ya sebenarnya bangsa Jepang itu datang ke Indonesia banyak sekali propaganda. Nah, ini ya. Oke, ada yang mau berpendapat mengungkapkan tadi pendapatnya tentang video tadi? Silakan angkat tangan. Yuk. Muti. Silakan. Kalau dari video tadi itu, mungkin itu menjadi kalau bisa dari dan kalau sekarang itu sudah memberikan, itu sudah bisa lagi dan menurut saya tapi ada maksudnya karena kan sudah diupakan dari Indonesia untuk menambah budaya manusia dan dari budaya manusia itu kita bisa belajar mengenai kepemimpinan. Oke, baik, sangat luar biasa. Tepuk tangan ya. Baik, benar ya. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri bangsa Jepang datang ke sini itu mereka selain mencari SDM, mereka juga mencari SDA. Ya, nah, mereka datang ke sini memang waktu awal kedatangannya dengan melakukan banyak propaganda. Salah satunya apa? Mungkin kalian masih ingat Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, sama Nippon Pemimpin Asia. Mereka menggelorakan itu bahwa sebenarnya ini nanti Jepang menjadi saudara tertua bangsa Indonesia, di mana ini nanti mereka bisa memerdekakan bangsa Indonesia. Tetapi ini nanti faktanya mereka baik dengan bangsa Indonesia cuma hanya berapa bulan tadi? 3 bulan ya, 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan berlalu, mereka melakukan eksploitasi ini. Kalau kita lihat konteksnya, perbedaan antara penjajahan bangsa Belanda dengan bangsa Jepang ini berbeda sekali. Kalau bangsa Belanda, mereka lebih menitik beratkan terhadap ini. Kenapa? Karena mereka datang ke Indonesia mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya demi apa? Demi bangsa Belanda sendiri. Seperti itu. Nah, mereka melakukan eksploitasi dengan mencari sumber daya alam berupa rempah. Kalau ini nanti bangsa Jepang datang ke sini, mereka lebih menitik beratkan SDM-nya yang digunakan sebagai apa? Militer untuk perang Asia Timur Raya. Paham dari sini? Nah, baik. Sekarang ini nanti setelah kita sudah melihat gambar, video sama penjelasan sedikit dari Bu Enda, ini nanti silakan satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Oh ya, sebelum ke situ Bu Enda jelaskan dulu ke sininya dulu. Nah, ini nanti kalian membuat analisis yang akan kalian tuangkan dalam bentuk infografis. Nah, analisisnya ini nanti kalian mengidentifikasi dan menganalisis dampak pendudukan Jepang di bidang sosial, pemerintahan, budaya dan pendidikan, militer ke Indonesia, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Terus menuangkan hasilnya dan mengolah informasi tersebut dalam bentuk infografis. Seperti itu ya. Silakan ini nanti Bu Enda kasih waktu kalian untuk membentuk kelompok. Nah, ya, ini nanti silakan kelompok 1, oke.
Kelompok 1 ini nanti satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Ada kelompok dari di bidang sosial, kelompok 2 di bidang pemerintahan, kelompok 3 di bidang budaya dan pendidikan, dan kelompok 4 di bidang militer. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan ini nanti kalian diskusikan tentang permasalahan yang sudah dijelaskan sama Bu Enda tadi. Jadi nanti ada yang namanya dampak, tadi kan ada dampak positif sama negatifnya dan pengaruhnya di kehidupan kita saat ini. Itu nggih. Silakan jangan lupa ditulis nama lengkap, kelas, dan nomor absennya. Oke, ini nanti kalian tuangkan tugas kalian ke dalam infografis di LKP di dalam LKP di situ sudah dijelaskan sama Bu Enda secara detail. Kalau yang nggak bawa laptop boleh kalian kerjakan menggunakan HP kalian masing-masing. Ini membahas tentang dampak di bidang pendidikan. Apa sosial? Sosial. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Yang mencari data, dampak positif sama negatifnya. Sama pengaruhnya. Kalau sosial kan banyak ya. Salah satu kalau misalnya kalau sosial di era saat ini, apakah semuanya negatif? Ya tidak. Pasti ada positif. Pasti ada positifnya. Nanti penilaiannya Bu Enda, kalian buat semenarik mungkin ya, karena kalau infografis itu meskipun simple, singkat, tapi harus sesuai dengan permasalahan yang diinginkan. Kelompoknya membahas tentang apa? Dampak di bidang pendidikan dan budaya. Apa sih dampaknya? Kalau dilihat dari era saat ini sudah nemu? Masih mencari informasinya. Ya. Jadi nanti dihubungkan ya dari eranya masa pendudukannya Jepang sampai di era sekarang. Oke ya, baik. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Baik, ini nanti kalian presentasikan jelas seperti biasanya bahwa nanti kalian bagi kelompoknya, bagi tugas dalam melakukan presentasi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti silahkan kelompok di bidang sosial maju terlebih dahulu. Silahkan. Kami dari kelompok 1 di sini mempresentasikan hasil dan supaya kami fokus mengenai dampak di bidang sosial. Sebelumnya, nama saya Nayla, absen 21. Saya Abdillah Nurizky, nomor absen 1. Saya Zara, absen 8. Saya Vanes, nomor absen 32. Saya Ajeng, nomor absen 3. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian memperluas kekuasaannya di beberapa wilayah Indonesia. Tujuan Jepang ke Indonesia selain menguasai wilayah Asia Pasifik pada Perang Dunia Kedua, yaitu untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan instruksi perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional karena negatif ya? adanya rasa optimisme bahwa kedatangan Jepang akan membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Namun nyatanya Jepang ingin menggunakan rakyat Indonesia yang masuk dalam organisasi semi militer dan militer mereka untuk ikut berperang melawan Amerika Serikat dan sekutu di tengah perang.
dampak pada bidang sosial, dampak negatifnya yaitu 1. Rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa, Romusa untuk menyelesaikan proyek Jepang dalam persiapan perang. 2. Mempekerjakan perempuan Indonesia sebagai wanita penghibur. 3. Kemiskinan penduduk Indonesia sangat tinggi karena dipekerjakan tanpa dibayar. 4. Munculnya kerusakan mentalitas dan trauma berkepanjangan rakyat Indonesia. Selain itu ada dampak positifnya. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa nasionalisme bangsa dalam mengusir penjajahan di Indonesia. Yang kedua menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga diri. Yang ketiga perkembangan tradisi kebaktian di dalam masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling rendah yaitu tonarigami atau rukun tetangga. Apakah ada pertanyaan? Saya. Ya, silakan Naura. Yang merasa? Perkenalkan, nama saya Aisyah Sifaniya. Makanya kan didampak negatif dalam bidang sosial kan didampak bidang sosial yang negatif itu menyebutkan kalau pekerjaan perempuan Indonesia sebagai wanita penghibur. Nah, apakah ada dampak positifnya peran wanita Indonesia dalam pemerintahan Jepang? Apa ya? Ya. Jadi izin menjawab dari pertanyaan Nora, itu meskipun dampak negatif tapi ada positifnya juga, yaitu setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah Jepang di Indonesia melakukan perubahan dalam hal emansipasi wanita. Yang pertama, Jepang menghapus sistem tanam paksa yang memberatkan wanita, kemudian memberikan hak pendidikan yang luas pada mereka. Yang kedua, wanita Indonesia memiliki hak politik yang lebih besar, seperti memilih dan dipilih. Selain itu, wanita juga mulai terlibat dalam sektor ekonomi dan industri. Apa sudah menjawab? Ya, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, silakan Rangga. Mengapa nama saya Rangga Prayogo? Kenapa sih ke penjajahan Jepang itu disebut lebih kejam daripada penjajahan Belanda? Izin menjawab, kenapa kok Jepang dikatakan lebih kejam daripada Belanda? Nah, karena kebutuhan dari Jepang sendiri, SDM dan SDA-nya itu dalam jumlah yang banyak, namun harus terpenuhi dalam waktu yang singkat. Jadi gitu. Kenapanya? Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, kalau sudah boleh gitu. Terima kasih sampai sini. Mohon maaf dari salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali dari penampilan kelompok pertama tadi, dimana menarik ya ini ya. Ini nanti kita simpulkan bersama-sama nanti setelah kalian presentasi. Oke, baik. Untuk kelompok berikutnya nanti di bidang pendidikan ya. Oke, silakan kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bidang budaya dan pendidikan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Izin mengenalkan, nama saya Nabil Dafa Maulana Hafid, absen 18. Saya Ahmad Laki Mubarak, absen 2. Saya Mutiara Ramadhani, absen 17. Saya Afidah Nurunisa, absen 10. Saya Nisa Madiani, nomor absen 9. Bidang pendidikan di Indonesia mencakup perubahan struktural, ideologis, dan budaya yang memberikan warna unik pada sejarah pendidikan di negara Indonesia. Perubahan struktural dalam sistem pendidikan ini ada beberapa aspek perubahan tersebut, antara lain 1. Bahasa pengantar. Jepang memperkenalkan penggunaan bahasa Jepang sebagai medium pengajaran di sekolah-sekolah. Hal ini menggantikan penggunaan bahasa Belanda yang dominan sebelumnya. 2. Kurikulum baru. Jepang mengganti kurikulum kolonial Belanda dengan kurikulum yang lebih sesuai dengan ideologi Jepang. Materi-materinya seperti patriotisme, kedisiplinan, keterampilan militer menjadi fokus utama dalam pembelajaran. 3. Sekolah baru. Jepang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baru, termasuk sekolah-sekolah dasar yang diarahkan untuk mendukung agenda pendidikan Jepang.
4. Pendidikan patriotisme. Sistem pendidikan diarahkan untuk membangkitkan semangat patriotisme dan loyalitas terhadap Jepang. Materi yang menekankan kepentingan Jepang dalam pembelajaran diintegrasikan ke dalam kurikulum. 5. Pelatihan militer. Di beberapa sekolah, terutama tingkat menengah, diperkenalkan pelatihan militer untuk mempersiapkan generasi muda dalam mendukung kepentingan Jepang. Dampak pendidikan Jepang di bidang budaya. Yang pertama, perubahan nilai dan norma. Jepang berusaha mengimpor nilai dan norma budaya mereka ke wilayah yang diduduki, mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat dan mengubah beberapa aspek budaya tradisional. Yang kedua, penekanan pada bahasa Jepang. Bahasa Jepang dipromosikan sebagai bahasa utama. Hal ini bertujuan untuk mengubah identitas bahasa dan mengarahkan masyarakat ke arah yang terkait dengan Jepang. Yang ketiga, pengaruh seni dan hiburan. Jepang memperkenalkan seni dan hiburan mereka seperti film dan musik yang membentuk citra budaya Jepang di wilayah yang diduduki. Keempat, pengaruh dalam gaya hidup. Gaya hidup sehari-hari masyarakat dapat berubah karena adopsi beberapa kebiasaan atau praktik dari budaya Jepang. Yang terakhir, pelestarian warisan budaya. Terdapat upaya untuk mempertahankan situs-situs budaya yang dianggap penting oleh Jepang, meskipun seringkali dengan tujuan propaganda. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Izin menjawab. Jadi ada salah satu dampak yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan pada masa Jepang. Jadi dampaknya pada saat ini bahasa Indonesia menjadi suatu mata pelajaran yang digunakan sebagai bahasa pengantar juga sebagai mata pelajaran utama juga di masa kini. Jadi dampaknya seperti itu. Contoh dampaknya. Sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sangat luar biasa dari penampilan yang sudah kalian lakukan tadi ya. Baik, silakan duduk terlebih dahulu. Ya, sangat luar biasa sekali ini tadi berdasarkan penampilan dari kelompok yang pertama, kelompok dampak pendidikan di bidang sosial, dan yang kedua dampak di bidang pendidikan maupun budaya. Nah, oke. Sebelum ini nanti pembelajaran kita berakhir, kita simpulkan terlebih dahulu ya. Nah, ini balik itu ya. Sebentar. Ya. Oke, kita simpulkan terlebih dahulu berdasarkan yang sudah kalian presentasikan, sudah kalian kerjakan tadi. Silakan ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini, angkat tangan. Silakan. Oke, berdiri Mbak, enggak apa-apa. Jadi yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa adanya kedatangan Jepang di Indonesia itu didasarkan pada sesuatu yang memang diinginkan oleh negara Jepang sendiri, yang berorientasi pada sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya. Nah, perbedaan yang sangat menonjol dan memang bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia itu bahwa sebelumnya, sebelum kedatangan Jepang itu kan ada Belanda yang sempat juga mengakibatkan adanya penjajahan di Indonesia, dan di mana itu lebih lama, sekitar 3,5 abad, dan itu jauh lebih lama. Walaupun memang dalam kurun waktu yang lama dibandingkan dengan Jepang, dampak yang dirasakan oleh rakyat Indonesia secara fisik maupun juga secara mental itu lebih terasa pada saat di fase penjajahan Jepang. Nah, satu hal lagi yang perlu kita ketahui yaitu bahwa terlepas dari buruknya dan juga betapa menderitanya rakyat Indonesia pada saat masa penjajahan Jepang itu, terdapat dua dampak yang didapat oleh rakyat Indonesia, yaitu dampak positif maupun dampak negatifnya, di mana sudah disebutkan oleh teman-teman kita yang tadinya sudah melakukan presentasi, baik di bidang pendidikan maupun juga di bidang sosial, bahwa
bahasa kita Indonesia itu lebih diperluaskan penggunaannya, dan juga pendidikan lebih diberikan adanya perhatian lebih oleh Jepang, sehingga kita semua bisa untuk mengakses pendidikan yang lebih baik dengan adanya pemfokusan kepada para wanita yang memang diberikan kesempatan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik di masa menjajah Jepang. Tepuk tangan ya. Luar biasa sekali ya. Jadi yang sudah disimpulkan sama Laras tadi, sebenarnya yang namanya bangsa Jepang datang ke Indonesia itu dengan sebenarnya mereka itu terdesak dengan adanya perang Asia Timur Raya. Bagaimana caranya mereka cepat mendapatkan sumber daya manusia berupa tentara-tentara militernya mereka? Yaitu tadi, mereka pertama kali menduduki daerah Kalimantan di Tarakan pada saat itu. Tetapi di sisi lain mereka juga memanfaatkan sumber daya alamnya kita. Apa? Contoh misal tadi yang kalau bangsa Jepang, kalau kalian pernah dengar, mereka lebih menitik beratkan terhadap kalau SDA-nya ya, SDA-nya mereka menginginkan seperti timah, aluminium, minyak tanah, sumber daya alam kita yang seperti itu. Iya, itu digunakan untuk sebagai kebutuhan perang Jepang. Berbeda dengan bahasa Belanda kan ya. Kalau bangsa Belanda lebih ke seperti lada, pala, cengkeh, dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Nah, karena adanya perang Asia Timur Raya itu, maka mereka mau nggak mau mencari wilayah jajahan yang akan mereka gunakan sebagai pasukan perang Jepang. Dan dampaknya itu masih kita rasakan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di bidang pendidikan. Dampak di bidang pendidikan salah satunya, kenapa kita meskipun memiliki bahasa yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke, kita bahasa daerah kita macam-macam, tetapi bahasa bangsa kita itu bahasa Indonesia. Lah, bahasa Indonesia itu boleh dipergunakan pada masa pendudukan Jepang. Paham ya dari sini? Baik. Berdasarkan yang sudah maju presentasi tadi, beri untuk kelompok pertama beri aplaus yang meriah, sangat luar biasa sekali. Penampilannya tadi sangat luar biasa, meskipun kelompok 2 tadi juga sangat luar biasa seperti itu. Oke. Baik ya. Nanti Bu Enda akan memberikan LKPD untuk individu kepada kalian. Ini nanti akan Bu Enda bagikan terlebih dahulu. Nanti silakan diisi ya. Ya, sudah selesai semua? Dikumpulkan nggih. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa sekali. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita melakukan refleksi terlebih dahulu seperti biasanya. Lah, ya, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Yang pertama, dari proses belajar kita hari ini, yang kalian pahami itu apa sih? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Haikal? Berdiri Kal. Dari proses belajar hari ini yang saya pahami adalah dampak-dampak dari pendudukan Jepang, seperti dampak di bidang sosial, dampak di bidang, dan juga dampak di bidang pendidikan dan budaya. Dan juga di dampaknya sendiri pun itu tidak hanya dampak yang dari negatif, ada juga yang dampak yang positif yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Bagus, luar biasa sekali ya. Untuk yang kedua, dari proses belajar kita hari ini, hal yang belum saya pahami adalah, atau saya ingin mengetahui lebih dalam tentang.
Silakan angkat tangan. Tuh, ini loh pertanyaannya kan tadi dari proses belajar kita hari ini yang belum kalian pahami atau kalian itu ingin tahu lebih dalam tentang apa? Silakan angkat tangan. Aras? Mungkin saya mau tahu tentang apa yang terjadi setelah Jepang meninggalkan Indonesia dan kembali ke Jepang. Apa yang terjadi tentang bangsa Jepang setelah mereka meninggalkan Indonesia dan kembali negaranya? Sangat luar biasa sekali. Itu ya, itu bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Terus kemudian kita yang ketiga, untuk pertanyaan yang ketiga, dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa? Silakan angkat tangan. Yuk. Hal yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah melihat masa pendudukannya Jepang tadi. Silakan angkat tangan. Anes? Ya. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar untuk selalu menghargai dan melestarikan sumber daya alam dan sumber daya manusia kita, karena bangsa-bangsa lain itu selalu mengincar apa yang kita miliki. Nah, oke, menarik sekali. Jadi yang sudah dijawab atau dijelaskan sama Pak Anes tadi sebenarnya benar yang dikatakan. Refleksi dari kalian tadi sangat luar biasa, di mana sebenarnya bangsa kita itu bangsa yang sangat besar. Kita itu multikultur, multi etnis, multi agama, terus kemudian multi bahasa. Sehingga bagaimana bangsa yang besar ini kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia di era saat ini. Dengan cara apa? Kita tidak boleh mengulangi masa penjajahan di era dulu. Kenapa? Sebagai generasi penerus bangsa, kalian itu kenapa sih kalian itu harus dituntut untuk berpendidikan tinggi? Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Kalau kalian bisa menggapai cita-cita kalian, kalau kalian bisa istilahnya mengisi kemerdekaan Indonesia. Mengisi kemerdekaan Indonesia itu kalian tidak harus muluk-muluk. Misal kalian mengikuti upacara bendera dengan tertib, kalian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu salah satu bentuk contohnya. Sehingga ini tadi berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini bahwa nanti sebagai bangsa yang besar kita harus istilahnya berbangga bertanah air Indonesia, berbangga berbangsa Indonesia. Seperti itu ya. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tetap istilahnya apa? Melestarikan warisan budaya Indonesia dengan apa? Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Agar di kehidupan kita yang akan datang, kita tidak mudah dijajah atau tidak mudah dibodohi oleh bangsa lain. Seperti itu. Baik. Sebelum pembelajaran kita tutup, ini nanti kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Baik. Bunda, ini nanti kita untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mulai masuk ke babnya proklamasi. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Bunda ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena penampilan kalian, diskusi kalian dari proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir sangat luar biasa sekali. Bunda ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.